Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Penapedia. Berikut kami akan mengisahkan kisah seorang raja terkaya sepanjang sejarah yang merupakan seorang muslim. Saat ini Raja Salman dari Arab Saudi disebut-sebut sebagai seorang raja terkaya di dunia. Tetapi perlu diketahui bahwa jauh sebelum Raja Salman ada raja yang jauh lebih kaya. Ialah Mansa Musa, raja yang menurut sejarawan adalah yang terkaya sepanjang sejarah. Dirinya merupakan penguasa Afrika Barat abad ke-14 yang kekayaannya tidak terlukiskan. Dengan memperhitungkan inflasi, kekayaan Mansa Musa tidak hanya mengalahkan miliuner teknologi saat ini, tetapi juga penguasa terbesar di dunia seperti Augustus Caesar. Mansa Musa lahir sekitar tahun 1280 Masehi. Selama dinasti Keita, ia dilahirkan dalam keluarga penguasa dan berkuasa pada tahun 1312 Masehi ketika saudara laki-lakinya Mansa Abu Bakar turun tahta untuk melakukan ekspedisi besar-besaran di laut. Menurut sejarawan Shibab Al-Umari, Abu Bakar selalu terpesona dengan Samudra Atlantik. Ia dilaporkan pergi dengan armada sekitar 2.000 kapal dengan ribuan pria, wanita, dan para budak. Tetapi dia tidak pernah kembali. Mansa Musa kemudian menjadi Sultan ke-9 Kerajaan Afrika Barat yang sudah dianggap sangat kaya pada saat ia naik. Sejarawan memperkirakan bahwa Kekaisaran Mali pada saat itu adalah penghasil emas terbesar di dunia. Ia memiliki lebih dari setengah total pasokan dunia menurut data British Museum. Dengan Musa naik tahta, kerajaan terus berkembang secara fenomenal. Berkat karyanya dalam memperluas perdagangan di wilayah tersebut, kekayaannya terus meroket dari penambangan garam dan deposit emas yang signifikan, serta perdagangan gading gajah seperti dilansir National Geographic. Bukan hanya garam dan emas yang berkontribusi pada kekayaan Musa. Di bawah pemerintahannya, kerajaan berkembang pesat, membentang lebih dari 3.000 km dari Samudra Atlantik hingga Niger modern, mencaplok lebih dari 24 kota, termasuk Timbuktu. Dilaporkan bahwa dia tidak pernah kalah dalam pertempuran. Dalam banyak kasus, tidak sedikit wilayah yang bergabung secara sukarela dengan Kekaisaran Mali demi kualitas hidup yang lebih baik. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa kekayaan bersih Mansa Musa saat itu adalah sekitar 400 miliar US dollar hingga 500 miliar US dollar atau sekitar 6.236 triliun sampai 7.795 triliun. Meskipun sulit untuk menghitung secara adil kekayaan berdasarkan emas, garam, dan tanah, namun banyak sejarawan setuju bahwa kekayaannya lebih kaya daripada yang bisa dijelaskan oleh siapapun. Ia digambarkan sebagai seorang muslim yang taat. Mansa Musa bahkan memulai perjalanannya ke Mekah dari tahun 1324 sampai dengan 1325. Namun perjalanannya tersebut dianggap magnet media sebagai ziarah paling boros dalam sejarah umat manusia. BBC pun melaporkan bahwa raja meninggalkan Mali dengan sekitar 60.000 pria dan wanita dari pejabat kerajaan hingga pengemudi unta dan budak. Dilaporkan bahwa banyak dari para pelancong ini mengenakan sutra Persia dan berukat emas dari kepala hingga ujung kaki, termasuk para budak. Sekitar 100 ekor unta bahkan membawa kantong-kantong berisi emas murni. Perjalanan tersebut membawa Mansa Musa dan teman-temannya melewati Gurun Sahara dan Mesir, mencapai Kairo, di mana sang kaisar akan dengan murah hati memercikkan emasnya. Dia disebut sengaja menghabiskan begitu banyak emas sehingga membuat ekonomi lokal tidak stabil dan menyebabkan inflasi massal selama 10 tahun setelah kepergiannya. Saat kembali, Musa menjalankan misinya untuk merevitalisasi kota-kota di kerajaannya. Berkat perkembangan arsitekturnya di wilayah tersebut, reputasinya terus berkembang. Dia bekerja dengan cendekiawan Islam, termasuk keturunan langsung Nabi Muhammad SAW dan seorang penyair dan arsitek Andalusia bernama Abu Ishaq Es-Saheli, dan membayar mereka sehingga 200 kg emas untuk usaha mereka.
Dia juga membangun sekolah, perpustakaan, dan masjid, serta membantu Timbuktu menjadi pusat budaya dan pendidikan. Musa meninggal pada tahun 1337 pada usia 57 tahun dan digantikan oleh putra-putranya, tetapi pada akhirnya kekaisaran itu runtuh hingga tidak terdengar hingga saat kini. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.